Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali lagi ke update on-chain analysis. Ya, mungkin update ini mengenai Bitcoin yang sudah dalam beberapa hari terakhir ini sepertinya mulai stabil di atas dari angka 30 ribuan ya. Nah, kita lihat ya, atau mungkin lebih tepatnya kalau secara TA-nya 29.900 buat lu yang sering dengerin DCWT ya, kita sudah kasih mark support TA baru di situ ya. Nah, pertanyaannya apakah pergerakan ke atas ini tuh ke angka range 30.000 sampai 29.000 ini stabil atau enggak ya? Ada support secara spotnya nggak? Ada yang akumulasi atau jangan-jangan banyak yang mulai TP? Kita akan coba lihat di sini ya. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke penjelasan, bukan penjelasan, tapi ke update dari on-chain, gue akan coba menjelaskan dengan simple apa itu on-chain analysis, karena lagi-lagi mungkin nggak semua orang sudah mengerti konsep dari apa itu on-chain analysis. Nah, yang pertama adalah ini tuh bukan pengganti teknik analisis ya. Jadi on-chain analysis itu bukan pengganti dari TA ya, tetapi justru malah bisa dipakai bersamaan untuk membuat suatu analisa yang lebih akurat lagi ya. Dan benar nggak sih Bang, on-chain analysis itu adalah kita bisa memperlihatkan pergerakan bandar. Benar nggak? Benar ya, karena kalau kita di sini data ini menunjukkan ribuan bahkan sampai belasan ribu BTC yang bisa dikirim ke exchange, ke wallet-wallet tertentu dan seterusnya. Alias kita bisa lihat pergerakan bandar. Nah, tetapi banyak orang berpikir gini kan, kalau kita bisa ngikutin bandar maka kita akan menang 100% karena bandar nggak pernah kalah, katanya bandar nggak pernah salah. Nah, justru dengan kita belajar on-chain analysis, ini malah menunjukkan kebalikannya ya. Para bandar itu ya, pemain-pemain besar, para whales itu justru terbukti secara on-chain seringkali salah gitu ya. Kadang-kadang dia TP di tempat yang salah naik lagi, dia akumulasi di tempat atau di support yang salah, ujung-ujung jebol lagi ke bawah dan seterusnya. Jadi justru ya ini menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya bandar selalu benar ya atau bandar selalu menang. Karena pada faktanya market ujung-ujungnya nggak bisa dikontrol oleh satu entitas saja gitu ya. Apalagi kalau dia market dunia gitu ya, cenderung akan ada pemain-pemain besar tapi mereka pun bisa tetap salah gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas dulu apa itu on-chain ya. Jadi on-chain itu sendiri adalah analisa dari blockchain atau data-data blockchain. Seperti yang kita tahu, blockchain itu adalah suatu open ledger yang terdecentralized. Berbeda dengan ledger yang tercentralized seperti yang dipakai oleh perbankan. Ya, itu sebenarnya sama-sama aja. Tetapi perbedaannya kalau perbankan itu semua datanya, semua keamanan datanya dan semua keamanan datanya itu diatur oleh mereka sendiri. Makanya kalau server mereka kejebol ya sudah datanya ya berantakan begitu. Nah, tetapi kalau blockchain itu terdecentralized ya. Jadi untuk security-nya semua itu diambil alih oleh siapa? Oleh para miners untuk contoh Bitcoin ya. Kalau untuk yang proof of stake maka akan diambil oleh para validator gitu ya. Nah, apa yang membuat on-chain analysis ini unik dan patut untuk diperhatikan? Yang pertama adalah sifat dari blockchain itu sendiri, di mana blockchain itu adalah immutable. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau sudah dicatat itu nggak bisa dioprek-oprek lagi ya. Kita ambil contoh ya, transaksi yang pertama dan yang paling terkenal di blockchain BTC atau Bitcoin adalah transaksi dari dompetnya Satoshi Nakamoto ke Halvini ya, salah satu tim dev dari Bitcoin di awal-awal tuh. Waktu benar-benar ya di awal banget lah kesannya ya. Nah, di situ akan menjadi transaksi pertama dan selamanya akan terus menjadi transaksi pertama di Bitcoin Network. Tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu-gugat, nggak bisa digeser ke 5, ke 6, ke 7, nggak bisa. Karena bentuknya adalah immutable, gitu ya. Nah, selain dari itu juga, yang membuat si on-chain analysis ini unik juga adalah dia itu sifatnya itu bisa dianalisa juga, tetapi dengan syarat harus diubah seperti ini ya. Karena kalau kita ambil datanya mentah-mentah, kita lihat satu persatu transaksi, manusia normal itu tidak bisa menemukan pattern karena terlalu random ya. Nah, tetapi apabila kita olah lagi datanya menjadi lebih visual seperti ini ya, ada macam-macam di sini, ada CryptoQuant, ada Glassnode dan ya macam-macam lagi lah, di mana mereka itu menunjukkan secara visual apa yang terjadi di blockchain. Nah, setelah itu kita bisa lihat apa indikasinya dan menuju kemana nih market melewat si UI-UI seperti CryptoQuant, Glassnode, dan seterusnya ya.
Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Ya harusnya sih kebayang lah ya, simple. Nah, sekarang yang pertama seperti biasa kita akan buka dulu dengan Bitcoin Exchange Net Flow. Nah, biasanya ada yang nanya lagi nih, Bang, kenapa bahasnya net flow? Yang lain kan bahasnya pada inflow atau outflow. Ya, ngapain bahas net flow? Jawabannya langsung di sini ya. Karena net flow itu adalah selisih dari inflow dengan outflow. Jadi, kalau orang cuma bahas outflow doang atau inflow doang ya, ya itu sebenarnya nggak lengkap datanya. Karena kalau cuma bahas outflow, taunya inflow lebih gede pada hari itu, ya berarti lu invalid kalau ngomong banyak yang ngirim ke exchanger. Banyak yang mengeluarkan dari exchanger. Lu harus ambil selisihnya. Maka dari itu, daripada gua bahas satu persatu bolak-balik, mendingan langsung masuk aja ke net flow. Biar nggak pusing nontonnya juga, ya. Nah, cara bacanya gimana, Bang? Di sini akan ada 2 bar. Gua sebutnya bar, jangan candle. Kalau candle orang takutnya pusing, ya. Ada bar warna hijau, ada bar warna merah. Biasanya kalau TA hijau itu bullish, kalau merah itu bearish. Nah, di sini kebalik. Kenapa? Karena hijau menunjukkan inflow, sementara merah menunjukkan outflow. Ya, kita baca di sini. Apabila si value ini value ini meningkat ya, nah ini menunjukkan bahwa secara spot high value ini mengindikasikan increasing selling pressure. Jadi hijau seperti ini banyak inflow ke exchanger, itu artinya ada possibility akan ada penjualan atau selling ya, possible selling. Pasti nggak? Nggak, disebutnya makanya possible selling ya. Nah, kebalikannya apabila banyak outflow, maka kemungkinan besar BTC yang dikirim keluar dari exchanger itu akan di-store untuk jangka waktu yang lebih lama ya. Logikanya gini ya, kalau lu mau jual BTC lu, misalkan lu punya ledger nih ya, lu punya ledger atau punya hardware wallet. Pertanyaan gua, kalau lu nggak ada rencana jual BTC, ngapain lu kirim ke exchanger kan? Nah, itu logikanya di situ. Di waktu bersamaan juga, apabila ya lu berencana untuk menjual BTC dalam waktu dekat, ngapain lu keluarin dari exchanger masukin ke hot wallet atau ke cold wallet? Nah, maka dari itu, inflow adalah possible selling dan outflow adalah possible buying pressure gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini ya, terutama yang penting ini deh. Setelah Bitcoin itu ke angka 29 sampai 30 ribuan ya, dari sinilah ya kasarnya itu dari tanggal 10 April sampai sekarang nih tanggal 16 ya. Nah, pertanyaannya itu apa yang terjadi? Nih ya, di awal-awalnya kita bisa lihat di awal-awalnya pada tanggal 10 dan tanggal 12-nya itu sendiri terjadi banyak inflow. Ini data ini ya, net flow exchange. Berarti ini para datanya retailers dan bandar. Kalau kita lihat di sini, 2 hari ini bisa dibilang adalah inflow terbesar. Di sini 4.477, di sini 10.300-an. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhannya dari tanggal 10 sampai sekarang ya, 4 hari selain dari itu ya, itu banyak malah bisa dibilang banyaknya terjadi outflow. Pada tanggal 11 terjadi outflow sebesar 8.600, tanggal 13 April terjadi 5 ribuan, tanggal 14 terjadi 2.700, dan di tanggal berapa nih? 15 terjadi 1.500-an. Berarti kalau kita lihat secara keseluruhannya masih lebih banyak terjadi outflow. Artinya para retailers dan bandar walaupun terjadi inflow pada 2 hari di sini yang lumayan besar, tetapi secara keseluruhannya masih lebih banyak melakukan possible buying ya. Maka dari itu, untuk data dari retailers dan bandar sepertinya ini menunjukkan bahwa pergerakan ke daerah 30.000 sampai 29.000 ini cukup oke ya, ada supportnya gitu kesannya ya, ada banyak yang melakukan possible buying. Nah, selanjutnya kita akan geser ke data miner. Nah, dari data miner ini kita sebenarnya sama aja cara ngitungnya, tetapi perbedaannya ini berhubungan langsung dengan wallet-wallet para miner, mining pools lah lebih tepatnya ya. Seperti di sini ada 1T-Hash, Npool, dan seterusnya. Nah, cara bacanya sama persis karena sama-sama net flow ya. Nah, kalau kita ambil dari tanggal 10, ya inilah ya, kita ambil gini aja dari tanggal, sebentar, ini kok nggak sampai ujung. Kayaknya kita harus refresh dulu ya. Oh nggak, udah bisa. Oke. Nah, kita ambil dari April tanggal 1 lah ya. Nggak, sorry di sini ya, dari tanggal 10. Nah, kalau kita lihat di sini, overall dari harinya sih lebih banyak kan terjadi inflow. Tetapi kalau kita lihat di sini dari tanggal 10 sampai sekarang, itu inflow-nya hanya terjadi pada tanggal 11, itu sekitar 51 Bitcoin saja. Tanggal 13, 71, 27, dan 90. Sementara untuk outflow-nya walaupun kalah secara jumlah harinya, tapi outflow yang terjadi di sini 227, di sini 120, dan di sini 284.
Jadi bisa dibilang untuk data para miners pun lebih cenderung menunjukkan bahwa mereka lebih banyak possible buying ya. Jadi bisa dibilang untuk secara posisi spotnya ya, dengan ya lagi-lagi spot ya bukan futures, retailers, bandar dan juga miners lebih cenderung banyak melakukan akumulasi di masa-masa saat Bitcoin ada di daerah 29.000 sampai 30 ribuan. This is good ya. Artinya secara spot terjadi suatu banyaknya akumulasi di sini. Jadi kenaikan harganya nggak gegabah lah, kesannya seperti itu ya. Nah, itu kita ngomongin spot. Sekarang pertanyaannya, apakah leverage-nya bisa bikin kacau atau enggak? Karena lagi-lagi, leverage seringkali menjadi pisau bermata dua. Bisa bikin kita enak naik ke atas, tapi di waktu bersamaan kalau terlalu over leverage, orang-orang terlalu berani dengan posisi long dia, walaupun terjadi akumulasi secara spot besar-besaran oleh bandar, miners, dan retailers, seringkali bisa juga marketnya berantakan karena leverage. Ya. Nah, tetapi sebelum kita bahas mengenai leverage, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di sini sekarang Bybit sedang ada event lebaran dan peluang menang 100%. Mulai dari THR senilai 31.000 USD, which is itu setengah miliar ya, emas, smart TV, iPhone dan juga motor Honda ya. Kita di sini untuk motor Honda ada 4 biji yang kita bisa dapatkan senilai 1.800 USD, ada 2 iPhone 14 senilai 1.000 USD, ada 5 smart TV senilai 400 USD dan juga ada 5 emas batang senilai 250 USD dan yang terakhir tentunya adalah total hadiah senilai 31.000 USDT ya, nggak main-main event lebaran ini ya. Caranya seperti apa? Simple banget ya. Di sini yang pertama adalah kalian harus sudah KYC ya, sudah harus KYC dan yang kedua adalah kalian harus dari Indonesia. Jadi ini event spesifik dan khusus untuk di Indonesia saja ya. Nah, jadi kalau kita di sini ada berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan undian tiketnya. Yang pertama adalah bisa melakukan deposit perdana ya dan juga deposit sebesar 50 USDT ya atau USD lah pokoknya ya, deposit apapun bisa. Nah, lalu selanjutnya juga bisa mendapatkan satu tiket undian berhadiah apabila spot trading lebih dari 10.000 USDT ya. Lalu juga satu tiket undian lagi apabila spot trading lebih dari 100.000 USD. Dan juga ada satu tiket undian berhadiah lagi apabila kita melakukan perdagangan derivatif lebih dari 20.000 USD dan seterusnya ya. Nah, jadi bisa dibilang cukup simple ya buat lo yang pengen minimal 2 ini sangat gampang ya. Buat lo yang pengen akumulasi silakan bisa lakukan di sini ya. Cuma deposit perdana dan total deposit lebih dari 50 USD saja. Yang bawah-bawahnya ya mungkin ini lo butuh sedikit lebih sultan tapi ya baik lagi ya banyak sultan di sini. Jadi buat lo yang tertarik silahkan tinggal ikutan saja. Nah, selain itu juga ya, di sini akan ada Bybit SEA Games. Nggak nyangka ini sudah yang kedua ya. Ada lebih dari 100.000 token USDT dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita masih bisa daftar ya. Ini dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 21 untuk daftarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, total hadiahnya bisa besar banget ya. Jadi buat lo yang tertarik silahkan ikut. Dan sekarang sudah mulai ada peringkatnya nih. Buat lo yang pengen ngejar, ayo mulai deh sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu event dari Bybit untuk kali ini. Oke, nah sekarang kita akan kembali lagi ke estimated leverage ratio. Nah ini apaan bang? Ini simpelnya adalah data yang menunjukkan open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya ini menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh para user on average. Jadi buat lo nih, yang para trader futures. Nah, lu masuk ke salah satu statistik di sini. Saat lu buka posisi, ya tentunya lu menambahkan leverage di sini ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, cara penggunanya sebenarnya sudah sering gue bahas, tapi otomatis on-chain kan nggak setiap hari gue bahas, maka dari itu gue akan coba review lagi ini cara penggunanya seperti apa. Nah, dua hal yang akan terjadi di sini. Biasanya dia akan bisa mengindikasikan short squeeze atau long squeeze ya. Nah, untuk contoh short squeeze kita ada di sini ya. Nah, sebentar ini sedikit kurang ke kiri. Oke, nah short squeeze ini yang paling klasik seperti ini ya. Harus kayak gini nggak bang? Enggak juga sih sebenarnya. Tapi yang harus jadi catatan kita adalah apa? Estimated leverage ratio meningkat ya. Di waktu bersamaan harga cenderung stagnan atau naik sedikit-sedikit gitu. Jadi naiknya tuh nggak signifikan ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di sini simpelnya sesuai dengan namanya short squeeze, maka posisi short ini banyak yang bukan tertekan ya, seperti terpencet squeeze itu ya, remas ya, spesifiknya terremas. Nah, intinya apa? Intinya kita tahu bahwa posisi short itu adalah selling pressure. Semakin banyak posisi short yang ada di futures market, maka harga akan cenderung turun ya.
Nah, tetapi apa yang terjadi saat posisi short itu kena likuidasi? Ya, buat lo yang pernah trading futures tahu ada harga likuidasi atau liquidation price di situ, ya. Nah, kalau kena ke harga situ, maka posisi short lu bangkrut atau bahasa yang lebih sering kita pakai adalah kena likuidasi, ya. Nah, kita anggap di sini ada si A dan si B ya. Si A misalkan buka posisi short itu di 9.130. Karena misalkan dia analisa ini adalah daerah supply menurut dia ya. Si B di waktu yang mungkin ya beberapa hari setelah itu dia buka juga posisi short di sini di angka 9.100 ya. Jadi beda tipis-tipis si A dan si B ya. Si A harga likuidasi misalkan di sini di 9.600 ya, dan si B harga likuidasi misalkan di 9.700. Lagi-lagi beda tipis. Nah, berjalan ya, tiba-tiba harga yang mulai meningkat ke sini. Oh, ini dua-duanya masih aman. Meningkat lagi ke sini, masih aman. Nah, waktu kena sini apa yang terjadi? Si A kena likuidasi. Saat si A kena likuidasi, apa yang terjadi? Selling pressure berkurang. Saat selling pressure berkurang, apa yang terjadi? Harga lanjut lagi meningkat. Yang tadinya yang kena likuidasi itu harusnya cuma si A, tapi karena selling pressure dia berkurang, maka si B yang harusnya aman kena lagi likuidasi karena harga meningkat. Dan ini terus terjadi ya secara efek domino, ujung-ujungnya membuat harga meningkat dengan tajam dan estimated leverage ratio turun. Kenapa turun? Karena posisi shortnya bangkrut ya. Makanya sekali lagi disebut sebagai short squeeze, posisi short yang terremas ya, kedengarannya kayak salah ya. Gue lebih suka ngomongnya tertekan ya, walaupun sebenarnya kalau squeeze sebenarnya lebih termas, cuman kadang-kadang konotasinya salah ya. Nah, selanjutnya untuk long squeeze, ini literally tinggal dibalik saja logikanya ya. Nah, kalau long squeeze kita bisa di sini ya, harga cenderung stagnan atau bergeraknya sedikit-sedikit ya, nggak terlalu volatile. Nah, terus disertakan juga sama estimated leverage ratio ini turun dengan tajam juga. Nah, jadi logikanya sama persis seperti short squeeze, cuma tinggal dibalik ya. Bedanya ini posisi long, saat dia turun kena liquid dan seterusnya ya. Secara grafnya sekali lagi ini lebih gampang untuk dilihat ya. Harganya akan turun bersamaan dengan si estimated leverage ratio ya. Biasanya cukup tajam. Nah, itu seringkali disebut sebagai long squeeze ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, sekarang gimana Bang? Sekarang baru saja terjadi long squeeze yang baru ya. Bukan long squeeze tapi short squeeze ya. Short squeeze yang baru. Dimana kalau kita lihat di sini ya, awalnya saat harga naik di sini sepertinya banyak orang-orang yang berspekulasi bahwa oh ini akan drop nih karena 30.000 itu adalah satu resisten ya. Nah, jadi mungkin di sini banyak posisi short. Ternyata naik lagi pada tanggal 11. Nah, kita bisa lihat di sini apa? Estimated leverage ratio-nya turun dan turun dan turun. Artinya apa? Di sini terjadi namanya short squeeze. And this is good ya. Estimated leverage ratio-nya in general turun ya. Dia membuat suatu lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa movement yang terjadi di market ini lebih sustainable. Karena biasanya kalau movement yang bergerak dengan leverage tinggi, itu biasanya akan volatility-nya pun tinggi. Seperti di sini. Kerasa kan? Wah, ya ekstrim banget. Nah, di sini saat dia di daerah 30.000 ini, atau yang baru-baru inilah ya, dia meningkat ke daerah 30.000 sampai 29.000, secara leverage-nya malah lanjut turun. Artinya lebih sustainable. Ya. Jadi bisa dibilang untuk hari ini data yang kita kumpulkan, secara spot dari retailers, bandar, dan juga miners, itu cenderung menunjukkan possible buying, ya, which is good, untuk menahan harga di daerah segituan. Selanjutnya untuk leverage juga dia secara sistematis terus menurun. Jadi lagi-lagi, kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari 3 data tersebut adalah peningkatan harga ke atas dari 30.000 ini cukup sustainable. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke MVRV ratio. Ya, seperti biasa ini menjadi penutup kita nih untuk on-chain analysis. Nah, apa itu MVRV? MVRV ini adalah rasio antara coins market cap ke realized cap dia. Intinya apa? Intinya ini menunjukkan apakah harga sedang overvalued atau tidak. Kalau lu buat para pengguna RSI, kemungkinan besar sudah sedikit, Bang, ini cara pakainya sama nggak sih kayak RSI? Dan yes, benar, cara pemakaiannya sama seperti RSI. Tetapi cara menghitungnya beda ya, karena satu on-chain, satu TA ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, untuk si RSI sendiri secara default itu ada 70-30. Jadi lo kebayang aja nih simpelnya kayak 70, ini kayak 30. Ya, di atas dari angka 3,7 menunjukkan dia sedang overbought. Waktunya apa? TP, sama kayak RSI ya.
Nah, saat dia di bawah dari 1, artinya apa? Dia sedang dalam keadaan oversold atau undervalued. Jadi waktunya apa? Untuk akumulasi. Ya, ini gue udah bahas dari pertama kali dia sentuh di sini ya, di Juni 2022. Gue udah bilang, secara sejarah ini waktu yang sangat bagus untuk apa? Akumulasi ya. Kalau kita lihat di sini ya, datanya itu kita ambil dari paling mentok 2020 ya. Dulu sebenarnya dia sempat ada juga data sampai Maret dan seterusnya, tapi udah sedikit terlalu ke kiri, jadi kita nggak bisa lihat lagi ya. Di cycle sebelumnya ini bisa dibilang sangat-sangat enak sekali buat dipakai ya. Dia kemarin itu waktu di Maret saat COVID crash, saat resesi ya, berhasil menunjukkan bahwa kondisi BTC sedang sangat undervalued. Jadi buat lo yang akumulasi di situ di angka 6.000 di 6 ribuan kayaknya ya. Itu sudah luar biasa kalau lo ambil posisi di situ. TP beberapa kali di sini ya, di angka pertama itu 40.000, dia turun lagi, akumulasi lagi. Yang kedua itu di 46.000, terus yang ketiga 55.000, dan keempat itu terakhir dia berhasil menunjukkan di 58.000. Lu udah untungnya udah nggak kebayang lah, itu gede banget ya. Nah, sekarang buat lu yang sudah akumulasi sejak pembahasan kita dari Juni tahun lalu, harusnya juga sekarang sudah senyum-senyum. Karena buat lu yang akumulasi saat dia di bawah dari angka 1, sekarang semua sudah dalam keadaan profit ya. Nah, tapi sayangnya kita bisa lihat di sini kesempatan yang gue pikir akan datang lagi di Maret ternyata tidak kejadian ya. Dia nggak sampai turun di bawah 1 lagi. Jadi for now untuk MVRV sepertinya masa-masa akumulasi kita sudah selesai. Walaupun ya baik lagi kita nggak pernah tahu future-nya seperti apa. Tapi for now sepertinya masih cukup jauh dari di bawah 1 ya. Jadi gimana Bang? Udah nggak bisa akumulasi lagi? Bisa ya, tapi harus digeser ke technical analysis. Nah, buat lo yang penasaran gimana cara kita akumulasi secara spot, nah nanti lo bisa nonton di DCWT kita yang kita akan upload nyaris setiap hari lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi for now kita sayangnya MVRV-nya sudah tidak dalam masa-masa akumulasi lagi. Tentunya nanti saat sudah dekat-dekat ke masa untuk TP, gua akan bahas juga di sini dan basically menjadi alarm buat lo supaya nanti TP hasil profit di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV dan juga update dari Onchain kita pada hari ini. Overall bagus ya, secara spotnya terjadi akumulasi atau ya lebih tepatnya inilah possible accumulation dilakukan oleh para miners, retailers, dan bandar. Dan secara leverage juga mendukung ya, dia sedang dalam keadaan posisinya terus membuat lower low dan lower high. Artinya in general market crypto mulai lebih less over leverage ya, which is good, dan itu bisa membuat peningkatan harga lebih sustainable. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.